Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang, di mana pada saat ini juga mungkin ada yang ada di rumah ataupun mungkin juga ada yang bekerja. Salam berjumpa kembali di sore hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bahan yang disediakan di Sarma, ya, untuk Agustus 4. Kita persiapkan terlebih dahulu Yeremia 34 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bersama-sama dengan kaum perempuan GKP Cawang hendak menghayati, membaca firman Tuhan yang sungguh menuntun kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam menghayati itu kami memerlukan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa memaknai, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga iman kami terus bertumbuh, hidup kami menghasilkan buah, dan tentunya berdampak bagi banyak orang. Tuntun kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak orang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datang firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tema kita di sore hari ini terkait dengan tema perbudakan.
perbudakan menjadi sebuah istilah yang tentunya tidak asing gitu ya, di telinga kita, di telinga kaum perempuan gitu ya. Dalam besar bahasa Indonesia, perbudakan diungkapkan bahwa itu merupakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasannya atau kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain. Jadi seorang budak itu tidak memiliki kebebasan atas hidupnya sendiri, namun dia dipekerjakan untuk kepentingan manusia lain. Hidupnya, segala hal yang ada pada dirinya itu dimiliki oleh tuannya. Jadi tidak ada kebebasan sendiri untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, itu dimiliki oleh tuannya. Jadi perbudakan bicara terkait dengan keterkekangan, ya. Perbudakan terkait dengan seseorang yang tidak bebas, tidak merdeka, tidak bisa menentukan jalan kehidupannya. Dan bicara perbudakan, ternyata juga kondisi kita pada saat ini, walaupun secara sistemnya sudah mulai tidak ada, gitu ya, tapi ternyata perihal perbudakan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sejenak melihat bahwa tanggal 23 Agustus ya, 23 Agustus ini beberapa hari yang lalu gitu ya, itu diperingati sebagai pengenangan perdagangan budak sedunia oleh PBB. Jadi memang pada saat itu apalagi terkait dengan orang-orang kulit hitam ya, yang menjadi budak dari orang kulit putih gitu ya. Dan itu dikenang pada tanggal 23 Agustus, dan sekarang PBB sudah menghapuskan perbudakan. Namun ternyata juga hal tersebut masih saja terjadi walaupun tidak banyak. Dan kita juga akan membahas terkait dengan perbudakan ini dalam kitab Yeremia yang kita baca pada saat ini. Ketika di sini diungkapkan kepada Yeremia firman Tuhan terkait dengan perjanjian yang sudah diungkapkan Tuhan bagi bangsa Israel, bahwa bangsa Israel terikat perjanjian dengan Tuhan untuk bisa melepaskan budak laki-laki ataupun perempuan di selama 6 tahun bekerja, tahun yang ke-7 dilepaskan, dimerdekakan sebagai orang yang bebas dan merdeka. Dan pada saat itu perbudakan bisa terjadi karena berbagai macam hal. Misalnya ketika ada seseorang memiliki hutang kepada orang lain, itu biasanya pada saat itu kalau tidak mampu membayar nominal yang menjadi hutangnya, maka anaknya itu pada saat itu bisa dijadikan budak untuk bekerja tanpa ada imbalan, gitu ya. Dan itu sebagai pembayaran hutang dan berlaku beberapa tahun, gitu ya. Nah, di sini terikat perjanjian dengan Tuhan justru. Kalau sudah memang sudah ini berarti tahun ke-7 harus dibebaskan menjadi orang merdeka. Maka di sini juga tentunya kan Tuhan memiliki perhatian. Tuhan melihat bahwa perbudakan itu sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan di sini diingatkan juga bahwa dulu bangsa Israel itu ada dalam perbudakan dan dilepaskan oleh Allah ketika di Mesir. Maka diharapkan di sini di sesama saudara jangan memperbudak gitu ya saudara-saudaranya. Bahkan di bagian nas Alkitab yang lain juga justru bangsa Israel harus membantu saudaranya sendiri agar tidak terjebak dalam perbudakan. Namun di sini diungkapkan bahwa bangsa Israel justru melanggar perjanjian
dengan Allah. Yang seharusnya budak-budak itu dilepaskan menjadi orang merdeka, malah diambil lagi menjadi budak, diikat lagi menjadi budak. Dan di sini Allah marah. Ada hal yang dilanggar, dan di sini bangsa Israel justru malah tidak memperhatikan hal-hal kemanusiaan yang seharusnya bisa dijunjung tinggi. Di sini pun Tuhan mengungkapkan bahwa di sini digambarkan Allah saja membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, ini kenapa bangsa Israel sendiri justru malah memperbudak saudaranya? Maka di sini Tuhan murka dan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu salah, keliru, melanggar perjanjian. Dan itu sesuatu hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bicara perbudakan ya tentunya sekali lagi bertentangan dengan hakikat manusia ciptaan Tuhan yang setara, yang punya martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh gitu ya, manusia satu justru memperbudak manusia yang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Namun kadang kondisi ini pun bisa terjadi dalam kehidupan saat ini. Perbudakan yang bisa saja terjadi karena terkait dengan ekonomi, gitu ya. Bahkan perdagangan manusia pada saat ini juga marak. Bagaimana kaum perempuan menjadi objek perdagangan manusia, anak-anak yang dijual ke sana kemari, bahkan malah menjadi pemuas nafsu seksual ketika dibeli oleh yang lain, gitu kan. Ini praktek yang masih terjadi pada saat ini. Bahkan istri yang dijadikan budak oleh suaminya itu masih terjadi. Baru-baru ini terjadi seorang istri yang diperalat suaminya menjadi pekerja seks komersial bagi orang lain, gitu ya, dan masuk dalam ranah hukum, gitu ya. Ini sesuatu hal yang miris, gitu. Bahkan perbudakan itu menjadikan orang lain menjadi objek untuk pemenuhan kepentingan seseorang itu terjadi bahkan di tengah-tengah keluarga. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini maka kita diingatkan jangan sampai kita justru memperbudak orang lain, atau lebih tepatnya mungkin kita tidak ada dalam kondisi yang seperti yang disebutkan tadi, gitu kan, antara orang kulit hitam dengan kulit putih, ataupun mungkin terkait dengan kasusnya tadi yang keluarga yang suami yang memperbudak istrinya justru malah menjadi pemuas seksual bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya. Namun kita juga bisa secara tidak sadar mengobjekkan orang lain, menjadikan orang lain objek sebagai pemuas kepentingan, keuntungan diri kita sendiri dengan berbagai macam alasan. Nah, kita diingatkan untuk jangan melakukan itu, bahkan mungkin memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kalau enggak begitu nanti begini, gitu ya. Pokoknya harus ikut apa kata saya. Nah, berarti kan itu secara tidak langsung kita mengekang kebebasan orang lain, mengekang keinginan orang lain juga untuk mengungkapkan pendapat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan ataupun keinginannya. Namun kalau udah bilang pokoknya segala sesuatunya harus seperti apa yang saya mau dan engkau harus mengikuti apa yang saya mau, maka kan secara tidak langsung kita memperbudak mereka untuk semata-mata memenuhi keinginan kita. Jangan sampai kita ada dalam posisi di situ. Tuhan tidak menghendaki umatnya melakukan itu, dan Tuhan justru menghendaki umatnya manusia untuk melihat
bahwa sesama manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada jenjang sosial yang berbeda, gitu kan, seolah kita merendahkan orang lain. Ya, dan itu juga masuk perbudakan. Namun intinya adalah supaya kita menghargai sesama kita manusia, supaya kita juga bisa memandang sesama kita manusia. Jangan mempergunakan ataupun seolah-olah kita memperalat orang lain untuk hanya kepentingan diri kita sendiri. Mari, karena juga Tuhan senantiasa juga adalah Allah yang membebaskan. Tuhan sang pembebas, kita diajak untuk jangan sampai terjebak di situ, jadikan orang lain objek untuk pemenuhan keinginan kita, mengkungkung mereka dalam penjara untuk memenuhi keinginan kita. Jangan sampai ke sana. Dan kaum perempuan punya peran di sana untuk bisa sama-sama menghargai martabat yang ada, bahkan berjuang ketika kaum perempuan mungkin melihat ada di sekitar kita, loh kok ini kayaknya merendahkan ya satu dengan yang lain gitu. Kok ini merendahkan martabat ya begini ya. Maka kaum perempuan juga harus berani bersuara terkait dengan ketidakadilan yang terjadi, dengan cara-cara yang tentunya bisa dilalui tanpa harus menggunakan kekerasan. Dan di sini Tuhan sekali lagi memiliki kehendak agar umat dan sesama manusia bisa saling menghargai, karena di hadapan Allah semuanya setara. Mari kaum perempuan yang dikasih Tuhan menjadi saluran damai sejahtera, menjadi saluran berkat, juga dimulai dengan perjuangan kita untuk menghapuskan perbudakan yang ada di sekitar kita, walaupun itu dipandang kecil sekalipun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Allah adalah Allah pembebas. Allah menghendaki umat ciptaannya, manusia ciptaannya untuk memiliki kesetaraan, menghargai kemanusiaan, agar tidak memperalat ataupun menjadikan sesama manusia sebagai objek pemuas keinginan dan kebutuhan diri, bahkan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kami diingatkan untuk tidak terjebak dalam hal itu, mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ketika itu kami lakukan, maka kami terjebak dalam tindakan perbudakan. Maka ya Bapa, kiranya kami diberikan kekuatan agar firman Tuhan senantiasa berakar kuat dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, tetap memperjuangkan kesetaraan, bahkan menghapuskan perbudakan-perbudakan yang ada. Tuntun kami ya Bapa, khususnya kaum perempuan dimanapun berada. Kami berdoa bagi kaum perempuan di GKP Cawang dengan keluarganya, dengan aktivitas dan peran-peran yang dijalani. Tuhan tetap memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk mereka tetap menjadi berkat dalam kondisi pada saat ini. Tuhan juga berkati keluarga dan memelihara keluarganya masing-masing. Allah yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bahwa di minggu yang lalu juga telah diteguhkan misionaris komisi yang baru, dan di dalamnya juga ada komisi perempuan dan juga persekutuan anak. Tuhan yang juga senantiasa memberikan hikmat, kekuatan bagi mereka menjalani setiap tugas tanggung jawab yang mereka miliki, dan itu
untuk kiranya dijadikan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga hendak berdoa bagi kaum perempuan yang dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, Tuhan yang senantiasa menjamah memulihkan, memberikan kesembuhan bagi mereka, dan memberkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya pengharapan kami akan pemulihan, terbebas, terlepas dari virus corona yang pada saat ini masih merajalela. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap upaya yang kami lakukan dengan rahmat Tuhan, dan juga setiap apa yang kami bisa wujudkan untuk memperhambat penyebaran virus ini. Tuhan yang senantiasa memberkati itu semua. Allah yang Maha Kasih, kami juga membawa setiap doa pribadi kami masing-masing yang ada dalam hati kami, kiranya juga Tuhan mendengar dan merancangkan kehidupan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, dan kami membawa seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai kaum perempuan dimanapun berada, dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus